Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dandi Apriandi dari program studi pendidikan matematika tingkat 1. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai psikologi pendidikan untuk guru. Nah, yang pertama ada peranan guru. Menurut Surya 2004, peran guru mempunyai arti keseluruhan perilaku yang harus dilakukan oleh guru untuk melaksanakan tugasnya. Guru mempunyai peran sangat penting baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di dalam sekolah, ia berperan sebagai perancang pengajar, pengolahan pembelajaran, dan mengelola nilai yang didapatkan oleh siswa. Di dalam keluarga pula, guru ini berperan sebagai ibu dari anak-anak di rumahnya yang mempunyai kewajiban untuk mendidik perilaku anak-anaknya di rumah. Sedangkan di masyarakat, guru ini berperan sebagai pendorong dan orang yang membantu masyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan di lingkungannya. Kemudian, menurut Surya 2004 juga, peranan guru dalam aktivitas pengajar dan administrasi pendidikan antara lain: yang pertama, pengambilan inisiatif kegiatan mengarahkan siswa dan penilaian aktivitas-aktivitas yang ada di kelas. Kemudian, menjadi wakil masyarakat di sekolah. Artinya, dalam hal ini, guru berperan sebagai pembawa saran atau masukan yang baik dari masyarakat yang bisa berpengaruh positif untuk proses pendidikan ke depannya. Selanjutnya, peran guru ialah seseorang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Artinya, guru itu harus menguasai materi yang diajarkan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, guru merupakan seorang yang harus menegakkan kedisiplinan siswa. Artinya, guru harus senantiasa membiasakan siswa untuk disiplin semenjak usia dini. Kemudian, pelaksanaan administrasi pendidikan. Maksudnya, guru harus menjaga dan bertanggung jawab agar proses pelaksanaan pendidikan berjalan dengan lancar. Kemudian, pemimpin generasi muda. Maksudnya itu, dalam hal ini guru membimbing siswa agar generasi muridnya yang telah ada menjadi pewaris masa depan yang cerah. Kemudian yang terakhir, sebagai translator kepada masyarakat. Dalam hal ini, guru berperan untuk menyampaikan kemajuan apa yang telah ada dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Selanjutnya, ada peranan guru dari segi dirinya sendiri. Yang pertama, guru itu sebagai pekerja sosial. Artinya, dalam hal ini, guru berperan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat atas ilmu yang telah dia terima selama proses pendidikan. Kemudian, guru sebagai pelajar dan ilmuwan. Artinya, dalam hal ini, guru harus belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan selama proses pendidikannya. Kemudian, sebagai orang tua. Artinya, dalam hal ini, guru berperan sebagai orang tua kedua yang ada di sekolah untuk setiap peserta didiknya. Yang keempat, sebagai model keteladanan. Artinya, dalam hal ini, guru harus memberikan contoh perilaku dan ucapan yang baik di depan murid-muridnya, agar murid tersebut mempunyai perilaku yang baik, sopan, dan santun. Karena moto guru itu ada yang menyebutkan, guru itu digugu dan ditiru, maka bersikaplah baik agar guru bisa dicontoh oleh anak muridnya yang baik juga. Kemudian, sebagai seorang yang memberikan keselamatan bagi peserta didiknya. Artinya, dalam hal ini, guru berperan sebagai seorang yang memberikan keselamatan peserta didiknya agar peserta didik tersebut merasa aman ketika berada dalam proses didikan sebagai guru. Kemudian, peran guru dari segi psikologi. Yang pertama, berperan sebagai ahli psikologi pendidikan. Maknanya, dalam hal ini itu, kita sebagai guru harus memahami psikologi pendidikan dan hasilnya kita amalkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Kemudian, berperan sebagai seniman dalam hubungan manusia. Artinya, dalam hal ini, kita sebagai guru harus menciptakan suasana hubungan yang baik kepada masyarakat, khususnya dengan murid untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Yang ketiga, berperan sebagai pembentuk kelompok. Artinya, hal ini kita sebagai guru tuh harus membentuk kelompok-kelompok belajar sehingga dari kelompok-kelompok tersebut akan muncul tujuan yang sesuai dengan harapan kita sebagai seorang guru. Kemudian,
berperan sebagai inovator. Artinya, dalam hal ini kita sebagai guru itu harus bisa memberikan pembaharuan yang bisa digunakan untuk kemajuan kehidupan selanjutnya. Kemudian, guru juga berperan sebagai petugas kesehatan mental. Maksudnya, kita sebagai guru itu harus bertanggung jawab atas kesehatan mental para siswa. Nah, di sini ada kebutuhan dan motivasi. Menurut Surya 2004, kebutuhan adalah suatu situasi di mana seseorang itu merasa dirinya mempunyai kekurangan, akan tetapi orang tersebut berusaha memperbaiki perilaku yang ada dalam dirinya, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan motivasi yang kuat, maka guru akan berperilaku lebih baik sehingga dapat membantu proses perkembangan siswa. Guru senantiasa memiliki motivasi yang kuat dan mewujudkan perilaku keguruannya. Dengan motivasi yang kuat juga, guru akan berperilaku lebih baik sehingga dapat membantu proses perkembangan siswa dalam proses mengajar-mengajar. Kemudian, ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja guru. Yang pertama, yaitu ada imbalan kerja, yaitu sesuatu yang akan diterima oleh guru dari apa yang telah dikerjakan olehnya. Imbalan yang akan diterimanya itu bisa berupa materi maupun non-materi. Kemudian, rasa aman dalam pekerjaan. Artinya, dalam hal ini, guru harus merasa dirinya aman dalam pekerjaannya sebagai guru, sehingga kinerja yang dihasilkan olehnya pun akan maksimal. Kemudian, kondisi kinerja yang baik. Artinya, dalam hal ini, seorang guru itu harus merasakan bahwa guru inilah gitu kan kondisi pekerjaan yang baik bagi dirinya. Kemudian, ada kesempatan mengembangkan diri. Artinya, dalam hal ini, guru harus merasa puas kepada profesinya sebagai guru. Karena, dalam hal ini, orang tersebut dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian yang terakhir ada hubungan pribadi. Artinya dengan kita berprofesi sebagai guru, kita mempunyai banyak kesempatan untuk membina hubungan pribadi dengan masyarakat, khususnya dengan murid dan orang tua murid. Selanjutnya ada kompetensi guru. Kompetensi adalah seluruh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang guru yang kaitannya dengan proses belajar mengajar di kelas. Nah, kemudian ada macam-macam kompetensi guru, antara lainnya yaitu yang pertama ada kompetensi personal. Kompetensi personal ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar dia bisa menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini juga mencakup kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Kemudian yang kedua ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini adalah kemampuan memahami materi yang akan diajarkan kepada siswa. Kemudian yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kemudian kompetensi intelektual adalah penguasaan berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungan tugasnya itu sebagai seorang guru. Kemudian ada kompetensi spiritual adalah kualitas keimanan dan ketakwaan dari seorang guru yang beragama. Kemudian profesionalisme guru. Menurut Surya 2004, guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Unjuk kerja secara profesional mencakup sebagai dimensi secara terpadu, yaitu filosofi, konseptual, dan profesional. Kemudian, kualitas profesionalisme ditunjukkan oleh 6 unjuk kerja sebagai berikut. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan. Yang keempat, profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesinya. Dan yang keenam, memiliki kebanggaan terhadap profesinya.
Lanjut, selanjutnya yaitu penampilan kepribadian. Menurut Surya 2004, penampilan seorang guru dalam berbagai situasi dan kondisi pendidikan pada dasarnya akan mencerminkan kualitas kepribadian guru itu sendiri. Nah, jadi kepribadian merupakan seluruh perilaku dalam berbagai aspek yang secara kualitatif akan membentuk keunikan seorang guru dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kemudian di sini ada unsur-unsur yang mendukung terbentuknya kepribadian yang efektif. Yang pertama itu adalah penalaran. Nah, penalaran adalah kemampuan untuk memfungsikan potensi pikiran yang ada pada diri kita. Kemampuan ini meliputi bertanya, menjawab, mencari dan menguji, bertahan, fenomena yang terjadi sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua yaitu sumber-sumber daya. Dalam hal ini kita sebagai guru harus mempunyai kekuatan daya berupa kecakapan untuk melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi orang lain dalam hal positif dan mendapatkan hasil dari tindakan-tindakan yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan ini penguasaan pengetahuan itu merupakan aspek yang penunjang bagi terwujudnya kepribadian yang efektif. Pengetahuan ini didapat melalui pengalaman bekerja, pengalaman hidup, dan melalui proses terstruktur lainnya, baik berupa pendidikan formal maupun non-formal. Nah, yang keempat ada fungsi-fungsi utama. Dalam hal ini, pribadi yang efektif akan senantiasa dan konsisten terhadap keyakinan dasar yang ada dan akan menjadi panduan dalam hidupnya. Dengan kata lain, kepribadian efektifnya akan tercermin dari seluruh perilakunya yang sesuai dengan keyakinan yang ada pada dirinya. Kemudian yang terakhir, ada kualitas watak. Kualitas watak ini merupakan hasil dari seluruh proses belajar yang pernah dialami oleh seseorang atau oleh guru itu sendiri. Selanjutnya adalah penampilan kewibawaan. Kewibawaan adalah suatu kualitas daya pribadi pada diri seorang individu yang sedemikian rupa yang membuat pihak lain menjadi tertarik terhadap kita. Kewibawaan dapat dipengaruhi oleh simbol-simbol materi yang dimiliki oleh seseorang seperti kekayaan, mobil, rumah, atau bisa juga dipengaruhi oleh gelar akademis, jabatan, dan lain-lain. Nah, di sini ada 4 faktor yang menentukan kewibawaan seseorang. Nah, yang pertama itu memiliki keunggulan. Artinya, dalam hal ini orang yang berwibawa biasanya memiliki keunggulan yang bisa dibanggakan dari dalam dirinya. Dalam situasi pendidikannya, kita sebagai guru lantas mempunyai keunggulan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pokoknya ya kayak gitu, mempunyai aspek yang berkaitan dengan jabatan yang diperlukan oleh kita sebagai seorang guru. Nah, itu adalah keunggulan dari seorang guru. Kemudian memiliki rasa percaya diri. Artinya dalam hal ini, apabila seseorang memiliki rasa percaya diri yang kuat, seseorang itu akan tampil lebih meyakinkan sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Jadi pembawanya itu akan senantiasa positif. Yang ketiga, ketepatan dalam mengambil keputusan. Artinya dalam hal ini semakin tepat keputusan yang dia ambil, apalagi keputusan tepat yang diambil itu pokoknya itu harus tepat aja, tapi dengan cara ya harus berpikir secara logis untuk mengambil keputusan secara langsung. Kemudian ada bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil olehnya. Artinya hal ini seseorang itu harus bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambilnya dikala keputusan yang telah kita ambil itu akan berdampak positif maupun negatif untuk kedepannya. Berarti kita itu benar-benar harus bisa menerima entah itu keputusan kita diambilnya itu akan berdampak negatif atau positif, dan semaksimal mungkin ketika kita mengambil keputusan dan ingin mendapatkan hasil yang positif, maka berpikirlah sebelum bertindak. Berlanjut ke etika, etos, dan kode etik guru. Nah, di sini ada etika. Etika hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dengan adanya etika, manusia dapat memilih. Jadi manusia itu dapat memilih
jadi dengan etika itu manusia itu dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berbeda, gitu kan. Dengan norma-norma moral yang berlaku dan berbeda. Dengan demikian akan tercipta suatu pola pada hubungan antara manusia yang baik dan harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong dan sebagainya. Kemudian di sini ada etos kerja. Kata etos bersumber dari pengertian yang sama dengan kata etika, yakni sumber-sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan keputusan perilaku. Nah, di sini tuh ada alasan disusunnya kode etik guru. Nah, yang pertama itu untuk melindungi pekerja sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan. Dan yang terakhir adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.